Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan nomor NIM 2342028414. Di sini saya akan memaparkan tentang teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi perkembangan dengan dosen pengapu Ibu Nasihatuddiniyah Zahro. Baiklah, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan membacakan biografi tokoh, yang mana nama asli Erik Erikson ini adalah Erik Hamburger Erikson. Beliau lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman, dan wafat pada tanggal 12 Mei 1994 di Harvard, Massachusetts, Amerika Serikat. Erik Erikson ini adalah seorang psikolog dan psikoanalis kelahiran Jerman yang kemudian pindah ke Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai murid Sigmund Freud dengan menekankan aspek psikososial daripada psikoseksual. Erikson ini banyak meneliti perkembangan identitas dan peran sosial manusia. Ia pernah mengajar di Harvard, Yale, dan Berkeley. Adapun beberapa karya yang dihasilkan oleh Erik Erikson ini, yaitu yang pertama buku tentang perkembangan anak dan pengaruh sosial budaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1950. Dan yang kedua yaitu buku tentang membahas identitas diri terutama pada remaja. Buku ini terbit pada tahun 1968. Dan yang ketiga yaitu buku yang menjelaskan tahap-tahap perkembangan manusia dari lahir sampai tua. Kemudian yang kedua yaitu teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial, yaitu teori yang mana menjelaskan perkembangan manusia melalui 8 tahap kehidupan. Setiap tahap memiliki konflik psikososial yang harus diselesaikan untuk menghasilkan perkembangan kepribadian yang sehat. Adapun 8 tahapan perkembangan psikososial itu yang pertama yaitu dari 0 sampai 1 tahun. Di sini tahapan belajar membangun rasa percaya dan tidak percaya. Yang kedua yaitu dari umur 1 sampai 3 tahun. Di sini tahapan tumbuh kemandirian dan malu. Yang ketiga dari umur 3 sampai 6 tahun mengembangkan inisiatif dan rasa bersalah. Yang keempat yaitu dari umur 6 sampai 12 tahun merasa mampu dan rasa rendah diri. Yang kelima dari umur 12 tahun sampai 18 tahun pembentukan identitas diri dan kebingungan peran. Yang keenam dari umur 18 tahun sampai 40 tahun membangun keintiman dan keterasingan.
Yang ketujuh, dari umur 40 sampai 65 tahun, kepedulian sosial atau produktivitas dan stagnasi. Dan yang kedelapan yaitu umur 65 ke atas, kebijaksanaan dan keputusan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, di sini membahas tentang kelebihan teori Erikson. Adapun kelebihan dari teori Erikson ini yaitu yang pertama, menjelaskan perkembangan manusia sepanjang hayat, tidak berhenti pada masa remaja seperti teori Freud. Yang kedua, menekankan peran sosial, budaya, dan lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Yang ketiga, teori ini relevan dengan dunia pendidikan dan konseling karena dapat membantu memahami tugas perkembangan pada setiap usia. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, mendorong pentingnya krisis positif sebagai peluang perkembangan, sebagai peluang pertumbuhan. Yang keempat yaitu mengenai kekurangan teori Erikson. Adapun beberapa kekurangan teori Erikson ini yaitu yang pertama, teori ini beberapa tahap dan konflik bersifat abstrak dan sulit diukur secara empiris. Dan yang kedua, urutan perkembangan dianggap terlalu universal, kurang memperhatikan variasi budaya. Yang ketiga, tidak menjelaskan secara rinci mekanisme psikologis yang menyebabkan peralihan antar tahap. Dan yang keempat, fokus utama pada pengalaman sosial bisa mengabaikan faktor biologis dan kognitif. Dan selanjutnya yaitu di sini ada saran dan kontribusi. Adapun saran untuk teori Erikson ini dapat dijadikan dasar dalam pendidikan dan konseling untuk memahami kebutuhan emosi dan sosial seseorang sesuai tahap perkembangannya sehingga mendidik dan orang tua dapat memberikan stimulasi yang tepat. Adapun kontribusi Erikson ini memperluas psikoanalisis menjadi teori psikososial yang menekankan peran sosial dan budaya dalam perkembangan. Ia memperkenalkan konsep identitas dan krisis perkembangan yang kini menjadi fondasi penting dalam psikologi perkembangan modern. Adapun kesimpulan dari teori Erikson ini adalah Erik Erikson ini adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori perkembangan psikososial, yaitu teori yang menjelaskan bahwa kepribadian manusia berkembang melalui interaksi antara faktor psikologis dan sosial sepanjang rentang kehidupan. Ia menggambarkan perkembangan dalam 8 tahap, di mana setiap tahap memiliki konflik yang harus diselesaikan agar individu tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Teori ini memberikan kontribusi besar karena menekankan bahwa perkembangan tidak berhenti pada masa anak-anak saja, tetapi berlangsung seumur hidup. Namun teori ini juga memiliki keterbatasan, terutama karena beberapa tahapan bersifat abstrak dan sulit dibuktikan secara empiris. Secara keseluruhan, teori Erikson ini sangat bermanfaat dalam pendidikan, konseling, dan pemahaman perkembangan manusia karena memberikan kerangka yang jelas mengenai tugas-tugas perkembangan sosial emosional pada setiap fase kehidupan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi Erik Erikson. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nur Habibah, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Karena saya sadar dalam
pemaparan tadi banyak kesalahan kata-kata atau nama yang saya sebutkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.